Ini Fikri, siswa kelas 6 SD yang baru saja menerima kelulusannya. Orangnya baik dan pandai. Mungkin ia mendapat peringkat 1 lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Zuhro, kapan datangnya? Baru aja sampai. Ini Zuhro, kakak Fikri. Ia siswa kelas 3 SMP Mutiara Bangsa. Orangnya sangat ceria. Ia ingin adiknya lanjut sekolah di sekolahnya. Bagaimana sekolah? Lulus? Lulus dong, peringkat 1 nih. Alhamdulillah. Kalau Ya izin aku masuk nih. ayolah kita bicarakan. Fikri baru saja pulang dari mengambil rapot. Dia senang karena mendapat peringkat 1. Tapi masalah yang dia hadapi sekarang adalah ia bingung mau lanjut sekolah di mana. Mau lanjut sekolah di mana nih Fikri? Belum tahu nih Kak, mau lanjut di mana? Fikri lanjut di sekolahnya Ulu aja. Pondok di sana Kak. Nanti aku udah bisa main HP. Begitu memang, itu sudah jadi peraturannya. Lihat dan nanti Kak. Bagaimana kalau besok kita pergi sana? Pikir-pikir dulu Kak. Kak Tasya, aku jalan ke sekolah dulu ya. Ada urusan. Ya, hati-hati di jalan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Ya, kenapa? boleh nggak aku ke sana? Sekalian ngisi waktu libur. Boleh. Tapi siap-siapnya jangan lama-lama. Kayak cewek. Ya. Kak, siswa emangnya nggak apa-apa keluar? Mana? Oh, nggak boleh sih. Tapi kalau misalnya ada keperluan, bisa izin dulu. Terus misalnya kalau pelajaran penjas, sebelum olahraga itu kan harus pemanasan. Jadi biasanya pemanasannya lari pagi atau pemanasan di lapangan. Tapi biasanya lari pagi. Nah, keluar dari gerbang. Itu orang Kak ngapain? Mahal lah. Kan cuma nanya. Itu namanya Hafiz ya? Iya, kalau yang cowok namanya Hafiz, kalau cewek Hafizoh. Emang yang susah yang ngapa? Gantung. Apa sih manfaatnya mengapa? Salah satunya mendekatkan diri kepada Allah, bisa membawa orang tua ke surga, dan hati senantiasa menjadi tenang. Itu gedung ketiga tempat Hafiz Quran ya Kak? Bukan, itu asrama Santri Putra.
Kalau di sana baru asrama tahfidz. Oh, Hafiz Quran punya tempat sendiri ya? Iya, supaya mereka fokus menghafal. Oh, keren ya. Iya, mutiara bangsa. Kenapa itu? Seinjak aku kakinya. Oh, jadi baru buat di proses kan? Iya, karena takutnya tambah parah baru waktunya berparah. Yalah paling gak kesalahan dulu kasihan dia. Oke. Oh iya kak, podcaster itu apa? Puskesmas itu hampir sama kayak puskesmas. Namanya sih yang beda. Kalau puskesmas itu pos kesehatan pesantren. Kalau puskesmas pusat kesehatan masyarakat. Tapi rata kerjanya sama macam puskesmas yang pada umumnya. Bagus juga ya, ada tempat khusus penghafal, khusus asrama santri, dan puskesmas mini lagi. Bukan puskesmas mini, puskestren. Erin, soalku kemarin kan salah tuh satu nomor. Yang Yang mana? salah itu ada itu nah yang segitiga siku-siku tuh kan yang ABC. Terus tuh ABC tunggu dulu. itu yang itu diketahui. Segitiga ABC siku-siku tuh. Di B tuh dengan AB 6 cm. ya 6 cm dan BC itu 8 Kayaknya kayaknya. 8. Iya. Terus dicarinya itu panjang AC-nya mana lah? Aku tahu kesan itu. Oh, AC. Oh, begini. Rumusnya AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2 sama dengan AB-nya kan 6 cm. Iya. Jadi 6 pangkat 2 ditambah BC-nya 8. Jadi 8 pangkat 2. 6 kali 6 pangkat 2 berapa? 36, 36. Tambah 8 pangkat 2 64. 64. Kan 36 tambah 64 sama dengan 100. 100 ini kan diakarkan. Nah, akarnya 100 10 cm. Jadi jawabannya itu 10 cm. Oh, iya. Tapi kan Rin, aku tahu ini saja. Apa tuh? Ayo belajar Bu, betul-betul Bu. Dosa main-main. Iya. Apa juga itu? Oke. Ya, itu biasanya candaan dan tegang kalau belajar. Kak Zuro, Ya, kenapa? Kak Zuro dipanggil tadi di kantor. Oke. Fikri, duduklah di sini dulu. Aku mau berita kantor. Ya, jangan nolak ya. Oke. Oh iya kak, selain rumah tahfiz, rusunawa dan Puskesmas. iya, ada apa lagi kak? Ada lab IPA, perpustakaan, koperasi, dan lain-lain. Seru juga kak, ilmu materi bangsa ini. Iyalah, makanya kita harus mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Oh iya kan? Iya. Aduh, ya tinta pulpen kakak habis. Kakak tidak bawa tinta kak? Enggak lah, mana kakak tahu mau habis tintanya? Jadi gimana mau nulisnya? Kayaknya masih ada Bah, di koperasi. Ayolah, Di mana? di belakang kelas ya. Ayo, ikut. Gak payah lah, kan cuma beli pulpen, tinta pulpen doang. Ya udah, boleh. Tunggu sebentar di sini ya. Pulpen, Vicky. Bisa buka kan?
Oh iya Kak, di sini ternyata ada koperasi ya. Adalah. Apa lagi saja yang dijual? Yang dia jual itu ada alat-alat sekolah macam pulpen, tinta, spidol, kertas HPS, karton, banyak lah. Tapi ada juga tersedia makanan ringan, piring, sandal, sabun cuci. Bahkan di Kober juga boleh ngeprint loh. Intinya koperasi itu menjual banyak, termasuk kebutuhan siswa dan santri. Oh gitu. Selain itu ada apa lagi Kak? Ya, ada perpustakaan. Perpustakaan itu bukan hanya berisi buku pelajaran, di situ juga ada buku-buku yang kadang membuat kita betah, kayak buku cerita, novel. Intinya ada buku fiksi dan non fiksi. Keren lah. Terus tuh ada laboratorium IPA. Di lab itu kita gunakan untuk praktik materi yang kita pelajari. Contohnya kita mengamati sel-sel tumbuhan yang menggunakan mikroskop, belajar menghitung berat suatu benda menggunakan neraca, dan lain sebagainya. Oh gitu. Kalau kita mau sekolah di sini wajib Kak pondok? Ya tergantung orang tua mau kasih kita pondok atau enggak. Tapi lebih bagus kalau masuk pondok. Kenapa? Kalau kita mondok itu, kita bisa belajar merasakan seperti apa hidup mandiri. Terus kadang kita bisa menemukan jati diri kita yang sebenarnya melalui pesantren. Dan kita akan lebih mengerti tentang agama. Oh, memang apa saja kegiatan pondok Kak? Jadi kegiatan yang ada di pondok itu tahfidz, iktisyaf, adroh, kultum, ujian kitab, dan lain-lain. Nah, bagus kan kalau mondok waktu kita jadi teratur. Keren juga Mbe ya. Iya dong. Yalah Pak Le, aku mau antar ini berkas dulu, ya. Yalah Pak Le, kita pulang. Bagaimana? Berminat? Ayo mendaftar di SMP Mutiara Bangsa dan mendapatkan pengalaman baru. Mulai saja dengan bismillah. Memang belajar ilmu agama dan ilmu kehidupan itu sulit, akan tetapi ingat kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak ingin merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan di sepanjang hidupnya. Bangsa saja, jangan ditunda-tunda atau dinanti-nanti untuk mendapatkan pengalaman baru, karena kata nantilah yang buat Anda rusak dan menyesal. Ingatkan diri Anda bahwa ia akan meninggalkan dunia ini, agar menjadi nasihat, agar selalu mawas diri. Jadi, mari belajar sambil mondok. Sibuk boleh, yang penting jangan menduakan Allah. Oke? Kenapa harus di Mutiara Bangsa? Karena di Mutiara Bangsa ada pendidikan formal. Bukan hanya itu, di sana juga akan diberikan pendidikan ilmu agama Islam, agar menjadikan generasi kita beradab, mandiri, dan penuh ketakwaan. Mereka akan pandai agama Islam, pandai membaca Al-Quran, dan akan menjadi ahli kebaikan. Dan yakinlah yang dalam ketekunan belajar yang menjadikan siswa atau santri pejuang yang akan bersinar bagaikan mutiara di masa mendatang.